kita akan ngebahas apakah epikureanisme sama dengan hedonisme yang kita mengerti secara populer dan mengapa. Epikureanisme tidak sama dengan hedonisme yang dipahami secara populer. Meskipun keduanya sama-sama menempatkan kenikmatan sebagai hal penting dalam hidup. Dalam pemikiran Epicurus, kenikmatan tidak diartikan sebagai kesenangan yang berlebihan, melainkan sebagai kondisi bebas dari rasa sakit aponia dan ketenangan batin ataraksia. Oleh karena itu, epikureanisme justru menekankan pengendalian diri, hidup sederhana, serta kemampuan memilih keinginan secara bijaksana demi mencapai kebahagiaan jangka panjang. Berbeda dengan hedonisme yang sering dipahami secara populer sebagai gaya hidup yang mengejar kesenangan sesaat secara berlebihan dan impulsif. Nah, dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada cara memandang kenikmatan. Epikureanisme lebih menekankan kenikmatan yang rasional, moderat, dan berorientasi jangka panjang. Sedangkan hedonisme populer cenderung berfokus pada kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kemudian kita akan ngebahas kenikmatan tanpa batas itu nikmat. Dan kenapa sih kenikmatan tanpa batas tidak selalu memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya? Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak kesenangan yang diperoleh, maka semakin bahagia hidup seseorang. Namun, jika dilihat dari sudut pandang epikureanisme, kenikmatan yang berlebihan justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, bahkan penderitaan. Menurut Epicurus, kenikmatan tertinggi adalah ketenangan batin dan terbebas dari rasa sakit, bukan ketenangan yang berlebihan. Selain itu, John Stuart Mill juga menekankan bahwa kualitas kenikmatan lebih penting daripada jumlahnya, sehingga tidak perlu kesenangan perlu dikejar tanpa batas. Nah, dengan demikian, kenikmatan akan jauh lebih bermakna jika dinikmati secara seimbang dan terkendali. Adanya batas justru membantu seseorang mencapai kebahagiaan yang lebih stabil dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Nah, kemudian kita akan bahas apakah rasa takut akan mati tentu tidak nikmat, apakah cara Epikuros untuk mengatasi ketakutan itu dengan merenungkan keabadian jiwa. Menurut Epikuros, ketakutan terhadap kematian tidak diatasi dengan merenungkan keabadian jiwa. Ia justru menolak gagasan bahwa jiwa itu abadi seperti yang diajarkan dalam pemikiran Plato. Bagi Epikuros, manusia adalah makhluk yang fana, sehingga tubuh dan jiwa sama-sama akan berakhir. Ia melihat bahwa rasa takut terhadap kematian sebenarnya bukan berasal dari kematian itu sendiri, melainkan ketidaktahuan manusia tentang apa yang terjadi setelahnya. Karena manusia tidak memahami kematian, mereka cenderung membayangkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Untuk mengatasi hal ini, Epikuros mengajarkan bahwa manusia menerima bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Seperti makhluk hidup lain yang lahir, tumbuh, dan kemudian mati, manusia juga berada dalam siklus yang sama. Dengan membiasakan diri memahami dan menerima kenyataan ini, rasa takut terhadap kematian dapat berkurang. Nah, dengan demikian, tujuan dari ajaran Epikuros adalah membantu manusia mencapai ketenangan jiwa atau ataraksia. Jadi cara yang ia tawarkan bukan dengan membayangkan kehidupan setelah mati, melainkan dengan memahami dan menerima bahwa kematian adalah sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Nah, kita akan memberi kritik atas konsumerisme dewasa dengan ajaran Epikuros. Jika dilihat dari ajaran Epikuros, konsumerisme dewasa ini dapat dikritik sebagai gaya hidup yang membuat manusia sulit merasa puas. Banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan memiliki lebih banyak barang, menikmati kemewahan, atau terus mencari kesenangan baru. Namun semakin banyak keinginan yang diikuti, semakin besar pula rasa gelisah yang muncul. Epikuros justru menekankan bahwa kenikmatan sejati bukan berasal dari hal-hal yang berlebihan, tetapi dari keadaan bebas dan rasa sakit dan ketenangan jiwa. Bahkan, ia menunjukkan bahwa hidup sederhana sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan, tanpa harus bergantung pada kemewahan. Konsumerisme seringkali muncul dari kesalahpahaman tentang kenikmatan, di mana orang menganggap bahwa semakin banyak yang dimiliki, maka semakin bahagia. Padahal menurut Epikuros, keinginan yang tak terkendali justru membuat manusia tidak pernah merasa cukup dan terus mengejar hal yang tanpa henti. Selain itu, sikap konsumtif juga berkaitan dengan kurangnya rasa syukur, sehingga manusia selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya.
Dalam hal ini, Epikuros menekankan bahwa pentingnya membedakan antara terbanyak dan terbaik. Konsumerisme cenderung mengejar jumlah yang banyak, sedangkan kebahagiaan justru dekat dengan kecukupan dan kualitas. Oleh karena itu, ajaran Epikuros menjadi kritik yang relevan terhadap kehidupan modern. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya hal yang dimiliki, tetapi pada kemampuan mengendalikan keinginan dan menjaga ketenangan jiwa.